Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puji Dwi Rahayu, dosen pendidikan Islam anak usia dini IAIN Ternate yang mengikuti pelatihan PKDP Angkatan 7 tahun 2024 di PTP UIN Mataram. Kali ini kita akan membahas terkait metode eksperimen pada anak usia dini yang merupakan salah satu tugas pembuatan video pembelajaran. Untuk materi yang akan kita kaji, poin-poinnya yang pertama, pengertian metode eksperimen untuk anak usia dini. Yang kedua, prinsip metode eksperimen. Yang ketiga, tujuan dan manfaat dari metode eksperimen. Yang keempat, kriteria aktivitas metode eksperimen. Yang kelima, contoh-contoh metode eksperimen sederhana. Yang keenam, langkah-langkah merancang metode eksperimen untuk anak usia dini. Yang ketujuh, cara membimbing dan memfasilitasi metode eksperimen. Yang kedelapan, penilaian dan refleksi aktivitas metode eksperimen. Untuk pengertian yang pertama, metode eksperimen pada anak usia dini sebuah pendekatan pembelajaran yang melibatkan anak dalam kegiatan percobaan sederhana untuk mengeksplorasi dan memahami konsep dasar melalui pengalaman langsung anak. Dengan metode ini dirancang untuk mendorong rasa ingin tahu dan minat anak dalam sains sejak usia dini, menggunakan langkah-langkah yang sistematis namun sederhana agar sesuai dengan kemampuan pemahaman anak. Untuk melakukan sebuah percobaan ataupun eksperimen, bahan-bahan yang aman, menarik, dan mudah didapatkan di lingkungan sekitar. Prinsip-prinsip dari metode eksperimen pada anak usia dini ada beberapa. Yang pertama, keselamatan dan keamanan bahan serta alat. Yang dimaksud di sini, bahan yang tidak berbahaya seperti air, perwana makanan, gula, garam, tepung, dan bahan rumah tangga yang aman. Alat-alat yang digunakan terbuat dari bahan yang tidak tajam, tidak beracun, dan tidak mudah pecah sehingga meminimalkan resiko pada anak. Pastikan alat yang digunakan aman untuk dipegang dan digunakan anak-anak. Yang kedua, kesederhanaan langkah-langkah. Rancangan ataupun langkah-langkah yang sederhana dan ringkas sehingga anak mudah melakukan proses eksperimen tersebut. Menggunakan kalimat yang pendek dan mudah dipahami. Yang ketiga, keterlibatan aktif anak. Anak-anak terlibat aktif dalam proses eksperimen, seperti menuang, mencampur, atau mengamati hasilnya, sehingga anak merasakan pengalaman langsung. Biarkan anak aktif dalam kegiatan eksperimen. Yang keempat, eksperimen yang menarik dan bermakna. Pilih eksperimen yang dekat dengan kehidupan sehari-hari seperti hujan buatan, pelangi dari warna. Kemudian ciptakan pengalaman yang mengajak rasa ingin tahu sehingga anak merasa nyaman dan tertarik untuk bermain sambil belajar. Yang kelima, pendekatan yang fleksibel. Eksperimen harus fleksibel dan disesuaikan dengan tingkat usia anak. Yang keenam, penggunaan bahasa yang sederhana dan visualisasi. Gunakan bahasa kata-kata yang sederhana dan mudah dipahami oleh anak untuk menjelaskan proses sampai hasil eksperimen. Visualisasi seperti gambar, ilustrasi, atau contoh nyata yang membuat anak memahami konsep dengan lebih baik. Kemudian evaluasi dan refleksi sederhana. Ajak anak untuk mengamati hasil percobaan dan berbicara tentang apa yang mereka lihat dan rasakan selama eksperimen berlangsung. Untuk tujuan dari metode eksperimen, yang pertama, merangsang rasa ingin tahu dan minat belajar anak. Dengan eksperimen dapat merangsang dan membangkitkan rasa ingin tahu anak. Tujuannya anak aktif bertanya dan mencoba memahami fenomena di sekitar anak-anak.
Mengembangkan pemahaman konsep dasar. Dengan eksperimen, anak-anak dapat mempelajari konsep dasar dalam kehidupan sehari-hari seperti warna, bentuk, berat, dan tekstur. Mendorong berpikir kritis dan kreatif. Dengan eksperimen, mendorong anak-anak untuk berpikir kritis melalui proses mengamati, memprediksi, dan mencari jawaban. Anak-anak berpikir kreatif ketika mencari solusi atau mencari cara baru untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam eksperimen. Membangun kemandirian dan kepercayaan diri. Eksperimen memberikan ruang bagi anak untuk mencoba sesuatu sendiri, mengambil keputusan, dan belajar dari hasil. Tujuannya untuk mengembangkan kepercayaan diri anak, dengan anak melakukan eksperimen langsung sehingga menimbulkan rasa percaya diri. Untuk manfaat, metode eksperimen yang pertama, mengembangkan kemampuan kognitif. Dengan eksperimen, anak-anak meningkatkan kemampuan berpikir kritis, logis, dan analisis. Anak-anak bermain sambil belajar sehingga dapat menghubungkan sebab dan akibat, serta memahami proses yang terjadi dari setiap proses eksperimen. Yang kedua, meningkatkan daya ingat dan fokus. Dengan kegiatan eksperimen melibatkan langkah-langkah yang harus diikuti secara berurutan, yang membantu anak dalam meningkatkan fokus dan daya ingat anak. Yang ketiga, mengasah keterampilan motorik dan sensorik. Aktivitas fisik dalam eksperimen seperti menuangkan, mengaduk, atau mencampur bahan membantu mengembangkan motorik halus dan kasar anak. Interaksi dengan berbagai tekstur, suhu, dan bentuk juga melatih keterampilan sensorik. Yang keempat, meningkatkan kemampuan berbahasa. Selama eksperimen, anak-anak diajak untuk mengungkapkan ide, pendapat, bertanya, dan berdiskusi dengan teman atau guru. Ini membantu memperkaya kosakata anak dan meningkatkan keterampilan komunikasi. Kriteria aktivitas metode eksperimen yang sesuai untuk anak usia dini yang pertama, aman dan ramah. Yang dimaksud di sini menggunakan bahan yang tidak beracun, tidak tajam, dan tidak mudah pecah. Alat yang digunakan berukuran besar dan mudah dipegang oleh anak. Guru ataupun orang dewasa membantu melindungi selama proses eksperimen. Sederhana dan mudah dipahami. Proses eksperimen menggunakan bahasa ataupun instruksi yang jelas dan langsung, serta bisa dijelaskan dengan bahasa sederhana. Eksperimen hanya melibatkan beberapa langkah dasar agar anak tidak bingung dan kehilangan fokus. Hindari proses yang rumit atau memerlukan keterampilan yang lebih tinggi dari perkembangan usia anak. Berorientasi pada proses. Dengan eksperimen sebaiknya memungkinkan anak untuk bereksplorasi, mencoba dan belajar dari kesalahan. Kegiatan berfokus pada pengalaman anak saat mengamati, menyentuh, dan berinteraksi dengan bahan eksperimen. Yang keempat, memperkenalkan konsep dasar sains secara ringan. Aktivitas eksperimen yang sesuai bagi anak sebaiknya memperkenalkan konsep dasar sains dengan cara menyenangkan dan mudah dipahami. Mengajarkan konsep-konsep dasar sederhana seperti warna, bentuk, perubahan wujud, mengapung, tenggelam. Yang kelima, menggunakan bahan dan alat yang akrab bagi anak. Bahan-bahan dan alat yang digunakan sebaiknya yang berada di lingkungan sekitar, seperti air, tanah, tepung, pewarna, balon mainan kecil. Alat yang digunakan sederhana, aman seperti sendok plastik, wadah, gelas plastik, mangkok kecil. Yang keenam, memancing rasa ingin tahu dan kreativitas. Aktivitas eksperimen memberikan ruang bagi anak untuk membuat prediksi atau tebakan tentang hasil yang akan anak-anak dapatkan sehingga mereka merasa tertantang. Kegiatan yang mengizinkan anak bereksplorasi atau menemukan hal-hal baru
bisa menumbuhkan rasa ingin tahu anak secara alami. Interaksi dan mengundang partisipasi langsung. Anak-anak sebaiknya bisa ikut mencampur, menuang, dan mengaduk sehingga mereka merasakan sendiri proses yang terjadi. Aktivitas yang mengajak anak untuk berinteraksi langsung dengan bahan-bahan eksperimen membantu anak-anak memahami konsep yang diperkenalkan secara nyata. Relevan dengan kehidupan sehari-hari. Aktivitas eksperimen melibatkan benda-benda atau fenomena sehari-hari, seperti air, udara, makanan, atau cahaya, membuat anak lebih mudah mengerti. Eksperimen tentang pencampuran warna atau membuat gelembung adalah contoh aktivitas yang relevan. Yang kesembilan dapat dilakukan dalam waktu yang singkat. Anak usia dini memiliki rentang perhatian yang pendek, sehingga eksperimen yang terlalu lama bisa membuat anak bosan. Kegiatan eksperimen idealnya berlangsung dalam waktu 10-15 menit dengan hasil yang cepat terlihat sehingga anak tetap terlibat dan tertarik. Contoh-contoh metode eksperimen yang sederhana untuk anak usia dini. Ada eksperimen tentang pencampuran warna, mengapung, tenggelam, eksperimen busa sabun berwarna, eksperimen es berwarna yang mencair, eksperimen membuat gunung berapi sederhana, balon yang mengembang dengan soda kue, dan juga eksperimen menumbuhkan kecambah kacang hijau, eksperimen cermin dan cahaya, eksperimen kertas penyerap warna, eksperimen mengukur berat dengan timbangan sederhana. Langkah-langkah merancang metode eksperimen untuk anak usia dini. Yang pertama, tentukan tujuan pembelajaran. Yang dimaksud di sini, tujuan apa yang akan dicapai dalam metode eksperimen kali ini. Kemudian yang kedua, tentukan topik. Topik apa yang relevan dan menarik bagi anak. Topik yang menarik biasanya tentang mencampur warna, membuat gelembung sabun, ataupun menumbuhkan tanaman dari biji. Bahan dan alat yang aman. Bahan yang aman, tidak beracun dan tidak tajam, mudah ditemukan. Kemudian alat sederhana seperti sendok plastik, cangkir, wadah, dan alat aman untuk anak. Susun langkah-langkah eksperimen secara sederhana. Langkah-langkah yang mudah diikuti. Kemudian untuk waktu tidak lebih dari 3-5 langkah. Pastikan instruksi jelas dan singkat, serta dapat dijelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami anak. Tetapkan waktu yang sesuai. Untuk waktu sekitar 10-15 menit, karena fokus anak ataupun perhatian anak itu pendek. Eksperimen dengan hasil yang cepat terlihat dapat menjaga minat anak. Namun eksperimen yang membutuhkan waktu pasti sehingga bisa membuat anak bosan. Yang keenam, sediakan panduan dan dukungan selama eksperimen. Guru ataupun orang dewasa perlu memberikan panduan dan mendampingi anak selama eksperimen berlangsung untuk membantu menjelaskan dan memastikan keselamatan. Ajukan pertanyaan sederhana kepada anak, seperti apa yang kamu pikirkan akan terjadi, atau menurutmu apa yang membuat benda ini tenggelam? Yang ketujuh, dorong anak untuk mengamati dan mencatat hasil. Ajak anak mengamati hasil dengan melihat selama proses eksperimen. Berikan anak media sederhana untuk mencatat hasil seperti menggambar atau mewarnai gambar terkait hasil eksperimen. Yang kedelapan, tingkatkan kegiatan dengan diskusi reflektif. Setelah eksperimen selesai, adakan sesi refleksi dengan anak untuk mendiskusikan apa yang telah mereka amati dan pelajari. Gunakan bahasa yang sederhana. Tanyakan pendapat anak dan berikan apresiasi terhadap setiap pemikiran dan pengamatan anak. Evaluasi kegiatan eksperimen. Setelah eksperimen selesai, lakukan evaluasi untuk melihat apakah tujuan pembelajaran tercapai dan bagaimana respon anak selama kegiatan.
Evaluasi ini mencakup catatan tentang keterlibatan anak, minat anak, pemahaman konsep yang diperkenalkan, dan aspek keselamatan. Untuk contoh penerapan langkah-langkah dari metode eksperimen, dari eksperimen percampuran warna, kita harus menentukan tujuan yang pertama, mengenalkan anak pada konsep warna primer sekunder, topiknya pencampuran warna, bahan, gelas plastik transparan, air berwarna makanan, merah, biru, kuning. Langkah-langkahnya, isi 3 gelas dengan air dan tambahkan pewarna makanan merah, kuning, biru di setiap gelas. Sediakan gelas kosong, lalu minta anak mencampur 2 warna untuk melihat warna baru yang dihasilkan. Lanjutkan dengan menyampurkan warna lainnya. Waktunya sekitar 10 menit. Pendampingan. Tanyakan pada anak, apa warna yang muncul saat kamu mencampur merah dan kuning? Pengamatannya, biarkan anak mengamati perubahan warna. Diskusi. Tanya, apa warna yang kamu lihat? Warna apa yang kamu suka? Untuk evaluasi, apakah anak memahami perubahan warna? Kemudian ada contoh dari metode eksperimen pencampuran warna. Selanjutnya, contoh metode eksperimen telur. Di sini dengan penambahan garam dari 2 gelas dengan komposisi yang berbeda sehingga menyebabkan telur melayang dan terapung. Kemudian contoh metode eksperimen busa warna-warni dengan memakai tutup botol yang ditutup dengan tisu basah, kemudian dikasih pewarna makanan. Setelah itu dicelupkan pada sunlight. Kemudian anak meniup dari ujung tutup botol sehingga muncullah busa warna-warni. Cara membimbing dan memfasilitasi metode eksperimen bagi anak usia dini. Ciptakan lingkungan yang aman dan mendukung. Kemudian berikan instruksi yang jelas dan sederhana dengan bahasa yang sederhana, kalimat sederhana sehingga prosesnya dapat dilakukan anak. Ajak anak untuk berpartisipasi aktif. Harapannya semua anak aktif terlibat dalam kegiatan eksperimen. Bantu anak mengajukan pertanyaan dan membuat prediksi. Dorong rasa ingin tahu anak untuk membuat pertanyaan. Yang kelima, beri waktu untuk mengamati dan merefleksi hasil. Yang keenam, gunakan media visual untuk mendukung pemahaman anak. Anak-anak usia dini lebih mudah memahami konsep dengan melihat secara visual. Gunakan gambar, diagram, ataupun video untuk menjelaskan proses eksperimen sebelum atau setelah dilaksanakan. Fasilitasi anak untuk menggunakan indera mereka. Dengan eksperimen, anak dapat melibatkan penggunaan indera seperti penglihatan, pendengaran, perasa, dan penciuman. Misalnya saat pencampur bahan, minta anak mengamati warna, mencium bau, dan merasakan tekstur benda. Yang kedelapan, bantu anak menghubungkan hasil eksperimen dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya dengan eksperimen mengapung dan tenggelam. Diskusikan tentang benda-benda di sekitar anak, mana benda yang terapung, tenggelam, ataupun melayang, seperti balon, batu, kelereng, kertas, dan lain-lain. Beri pujian dan apresiasi. Berikan pujian dan apresiasi atas upaya dan partisipasi anak, meskipun eksperimen tidak sesuai dengan yang diharapkan. Pujian dapat meningkatkan rasa percaya diri anak dan memperkuat pengalaman positif dalam bermain sambil belajar. Refleksi dan evaluasi. Ajak anak untuk merefleksi pembelajaran. Setelah eksperimen selesai, lakukan sesi refleksi dengan anak untuk berbicara tentang apa yang mereka pelajari. Contoh pertanyaannya, apa yang paling kamu sukai dari eksperimen ini? Apa yang kamu pelajari tentang warna?
Untuk yang terakhir, poin penilaian dan refleksi dari metode eksperimen. Penilaian dan refleksi metode eksperimen ini sangat penting untuk memahami perkembangan dan pembelajaran anak melalui eksplorasi langsung. Kegiatan eksperimen memberikan anak kesempatan untuk belajar dengan cara yang menyenangkan dan interaktif. Sementara penilaian dan refleksi membantu pendidik, orang tua untuk mengevaluasi kemajuan dan merancang aktivitas yang lebih efektif di masa depan. Penilaian dan refleksi dalam eksperimen pada anak usia dini bukan hanya tentang mengukur hasil eksperimen, tetapi lebih kepada memperhatikan proses belajar ataupun proses bermain sambil belajar anak, keterlibatan aktif anak, dan kemampuan untuk berpikir kritis. Dengan pendekatan eksperimen, anak belajar dengan cara menyenangkan dan bermakna, sementara pendidik menambah wawasan yang berharga untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pengalaman belajar anak ke depannya. Sekian sedikit penjelasan dari saya terkait metode eksperimen untuk anak usia dini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan jika ada beberapa pertanyaan ataupun komentar yang membangun, boleh komentar di kolom komentar. Terima kasih.